Halo guys, sudah lama tidak berjumpa, sudah lama gue tidak upload video di sini. Buat yang belum tahu, halo, nama gue Putih. Di sini channel gue namanya Starlight in the Gloom. Gue hobi bahas makeup, kadang juga upload video jalan-jalan, dan kedepannya bakal random lagi sih kontennya. Jadi please bear with me, tapi mainly bakal tetap bahas makeup karena that's my favorite thing to do. Seperti di judul videonya, kali ini gue pengen bawa kalian get ready with me. Gue mau ada acara siang ini, dan sekalian sambil kita siap-siap gue pengen bahas ini dia koleksi brush makeup lokal gue yang gue punya. Kayak gimana pengalaman gue selama pakai mereka ini dan verdict dari gue pribadi ya. Dan sekali lagi ini gue cuma I can only review what I have karena gue tidak dikirimin PR package dari manapun. Gak usah fully lanjut lagi, kita langsung aja. Ini pertama sekalian sambil pakai color corrector. Ini MOP yang correct me if I'm wrong, kalau nggak salah, skin corrector. Dan untuk brushnya gue akan pertama membahas brush kecintaan sejuta umat. Kayaknya baik di TikTok maupun di YouTube sama ya, Eris. Gue nggak tahu yang lain ini masih ada apa enggak. Ini gue beli dari tahun 2020. Ini brush yang A11, yang mana dia sebenarnya adalah blending brush untuk eyeshadow, tapi gue di sini akan pakai untuk apply si color corrector ini. Seperti yang gue udah bilang, gue pakainya udah lama. Dan iya, tadi gue pakai brush ini untuk fungsinya sebagaimana semestinya, yaitu sebagai eyeshadow blending brush. Tapi jujur, waktu pertama-tama pakai, waktu kayak setahun 2 tahun pertama pakai tuh gue cukup suka kayak merasa oh ya, this is enough, this is a adequate gitu. Tapi mohon maaf, ketika gue beli brush yang lebih bagus, ini langsung kayak jatuh banget gitu loh, kayak dibandingin sama brush gue yang nanti akan gue bahas juga ini. Kualitasnya tuh langsung berasa gapnya gitu loh. Gue pakai eyeshadow itu aja sekarang. Dengan produk yang sama, teknik yang sama, dia nggak bisa ngeblend eyeshadow gue sebagus yang nanti akan gue tunjukkan ini. Oke, kita habis color corrector, gue akan ngeset si color corrector ini dengan bedak Mercury. Brushnya nggak usah dibahas, ini YSL. Ini kalau gue ngeset tuh gue sukanya pakai paddle brush, apapun yang kalian punya. Diambil dikit, diratain di tangan, baru kita set. Ini gue set dulu sebelum gue pakein produk lain biar dia tidak geser kemana-mana dan nyampur sama si concealernya. Kita langsung akan masuk ke foundation. Dan untuk foundation ini udah dari 2023 gue pakai ini. Ini dari I Am Addicted yang dual ended brushnya. Gue cream complexion di F1 brush. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video lama gue, I was a sponge girl, kayak beauty blenders, Iris, matte for makeup, itu gue udah cobain semua. Ini alasan yang bikin gue 100% converted jadi brush girl. Ini gue beli di Oh My Beauty Fest tahun 2023 waktu masih di PIM. BTW ini foundationnya gue mau pakai NARS yang Deauville yang Soft Radiant something itu. Botolnya kok susah kali, ya udah langsung dip aja. Nah, teknik yang gue gunakan di sini adalah teknik makeup artist UK namanya Katie James Hugh, yang mana dia bilang untuk prime the brush. Jadi nih foundationnya gue taruh di tangan, habis itu gue load ke brushnya, baru deh kita pakaikan ke muka. Dan gue berani bilang si brush addicted ini adalah the best and the most appropriate brush yang paling pantas untuk dipakein pakai teknik kayak gini, karena dia tuh sumpah bristle-nya halus banget. Ini salah satu brush dengan bristle dengan bulu-bulu terhalus yang pernah gue gunakan. Gue ingat waktu di Oh My Beauty Fest gue beli ini tuh, langsung si cici ownernya yang nge-handle, yang menyapa gue dan meyakinkan gue untuk beli brush yang ini. Dan ini sangat travel friendly ya, of course ya, dual ended brush kayak gini. Kayak kalau lu sangat on the go, yang lo biasa makeup di kantor gitu-gitu, ini akan sangat membantu. Harganya emang agak mehong ya jujur, karena gimana pun ini kan 2 brush jadi satu. Tapi menurut gue ini worth every penny, karena lihat effortless banget pakai ini tuh. Kayak brushnya itu nggak kasar, jadi dia nggak akan ninggalin brush stroke di kulit kalian meski kalian pakai foundation yang basah banget pakai ini gitu. Addicted ini juga gue lihat nggak neko-neko promonya, kayak gue jarang banget lihat mereka endorse di TikTok ya. Gue sekarang banyak kan scroll di TikTok, di YouTube, di Twitter, di komunitas-komunitas beauty gitu. Gue ngerti ya, endorse nggak berarti false advertisement, karena ya suami gue sendiri gets endorsed a lot. Dan kalau dia ya
dia cuma mau nge-endorse produk yang emang dia beneran suka. Kayak kalau dia nggak suka akan dia balikin itu produk ke si brand ownernya. Nggak brand owner, ke brandnya aja gitu. Tapi ya jujur nggak semua KOL, nggak semua influencer, nggak semua reviewer melakukan hal yang sama. Kayak prinsip orang beda-beda ya. Gue jarang banget lihat ini endorse atau bahkan di review aja jarang banget gitu. Apalagi ya keranjang kuning segala macam ya di TikTok itu hampir nggak pernah. The quality speaks for itself. Maksudnya gini, gue pakai brush ini bukan cuma buat foundation mahal kayak NARS. Gue sehari-hari itu pakai Studio Tropic. Gue pakai brush ini juga. Nah, hasilnya tuh kurang lebih sama kayak gini. Berarti apa? Brushnya emang bagus gitu. Dan kenapa brush bagus itu penting ya? Karena sometimes it's not just about the product. Kayak produk bagus itu jelas dipakein pakai tangannya udah bagus banget. Tapi produk yang agak kurang, ketika lu pakein dengan alat yang bagus, it's gonna be beautiful. Kayak bakal cantik banget hasilnya. So this is the base situation. Kontur gue pakai color gram ini yang shade berapa ini? 3 neutral. Sebenarnya ini warnanya kurang gelap buat gue, tapi untuk menciptakan efek shadow, this is enough. Gue akan pakein di sini. Oh wait, salah. Terus kita ke concealer dulu. Ini concealer second date. Gue pakai yang shade neutral kalau nggak salah, neutral N15. Sama seperti si color corrector tadi, gue akan pakein ke sini. Nah, brushnya ini juga salah satu brand yang gue suka banget, yang menurut gue price value propositionnya oke banget. Muak, MUAQ, gue bilang muak aja lah untuk sepanjang video ini. Concealer gue pakai ini yang brush M331. Ada beberapa yang gue punya, kayak saking sukanya. Nah, gue load dulu ke brushnya, sama persis tekniknya dari tadi ya. Baru deh, sorry, error banget gue hari ini. Langsung gue ke spot correcting dulu. Dan si brush Muak ini is the perfect brush for the job. Dia juga bristlesnya halus banget, parah. Kayak ada alasan kenapa MUA langganan kalian itu pakainya brush ini ya. Bristlesnya halus, mendistribusiin produknya bagus, lihat tuh, seamless. Gue udah pakai 2 apa 3 concealer yang berbeda dengan brush ini dan semuanya hasilnya seamless. Halo, ada kuping oranye. Oke, kita akan kembali lagi dengan concealer ini, tapi sebelumnya kita lanjutkan yang tadi. Gue salah dulu sih color gradingnya. Gue pakai contour tuh kayak gini sekarang. Hidung of course. Bawah bibir dikit. Di atas bibir dikit. Di dagu sedikit. Ngapain? Ngeblend si contour color gram ini gue pakai. Nah ini kan double handed nih. Gue agak nggak suka end ini kalau dipakai buat concealer karena terlalu gede kan, dia diameter lumayan gede itu. Buat blush bisa, kayak kalau liburan gue cukup bawa ini karena gue nggak bawa kontur ya. Buat blush ini not bad. Tapi ini paling oke buat si kontur karena lihat langsung pas banget gitu loh di range-nya. Bet ngapain? Hey, concealer mami jangan dipau. Nah ini buat hidung juga pas kalau buat gue ya. Kalau hidung kalian lebih kecil dari gue mungkin kurang pas. Mana? Kelihatan kan agak lebih snatched gitu. Habis itu bronzer. Untuk bronzer gue akan kembali ke brand tadi, Muak. Ini sebenarnya powder brush mereka. Kalau kalian cari di Shopee ini tuh powder brush yang nomor M324. Ini kan emang enak buat pakein bedak, misalnya buat nge-set foundation langsung tinggal, karena gede langsung Tapi gue lebih suka pakai ini untuk pakai bronzer, baik krim maupun powder. Ini kalau krimnya gue pakai Kiko Sculpting Touch. Masih setia dengan Kiko dan sekarang sudah resmi masuk Indonesia. Ini yang shade 203. Ini sebenarnya agak terlalu gelap. Kayak gue harusnya pakai yang 201 atau 202 gitu. Tapi waktu itu stoknya di Kiko Sensi lagi habis. Jadi gue tidak mau pakai ini. Tapi lihat, dengan ini gue bisa sheer it out. Jadi gue hangatkan dulu di bagian belakang tangan, di punggung tangan gue. Terus di load ke brush kita. Dan ini sumpah nggak biasa banget dan rambutnya turun kayak gini, tapi demi konten yang cantik. Dong dikit, gue dikit tuh, sheer banget kan jadinya, nggak yang kayak bam oren gitu. Dia akan kembali nanti ketika kita mulai masuk ke powder products, tapi kita karena masih di cream products, kita berikutnya akan pakai blush. Gue pakai MOP ini si Plum Maximum Intensity Pigment Blusher, ini shade 6 Red Ochre. Gue lagi suka banget pakai blush merah. Brushnya Addicted lagi, ini stippling brush mereka FX01 stippling. Dan what I'm doing adalah di dip ke potnya. Ini jujur ya, MOP kualitas packagingnya
bisa kali di upgrade. Mana kan foundation udah di upgrade tuh. Kayak gini dong, kayak tempat softlands banget anjir. Setelah dikasihin produknya, lagi-lagi kita ratain di telapak tangan. Kenapa gue suka pakai stippling brush buat blush ya ini? Karena memang gue pakein blush itu stippling, bukan apa-apa, biar kelihatan lebih airbrush, lebih natural if you would say. Nah, lebih nyatunya juga lebih bagus sama produk yang sudah kita pakaikan sebelumnya. Stippling brush karena kita pakai ini digini-giniin. Kalau misalnya bristle-nya nggak halus, itu bakal jadinya perih karena berasa nusuk banget, kayak sapu ijuk banget. Addicted, of course, delivers with this. Tidak ada rasa perih sama sekali, dan kulit gue bisa gue bilang cukup sensitif ya, karena dia acne prone parah, dan berasa banget aja kalau ada yang terlalu harsh kena kulit gue. Kayak karena kita bisa gini-giniin bener-bener sebutuhnya kita. Look, it's beautiful. Ini memang seharusnya buat foundation, tapi gue pakein ini untuk brush karena just because I can. I think it's gonna look good tuh buat pakein foundation kalau kalian suka pakai stippling brush ya. Kita kembali ke muak yang tadi, kita selesaikan apa yang tadi belum selesai, kita pakaikan ke under eye. Halo, ini Putih. Pas lagi editing gue lupa bilang kalau si brush muak ini tuh pas banget ukurannya buat dipakein di under eye kita. Kenapa gue suka pakai teknik kayak gini? Karena sama kayak kalau masak, kalau kurang tambah bisa ditambahin, kalau kebanyakan gak bisa diapa-apain coy. Concealer gue pakein ke kelopak mata juga biar jadi sekalian jadi primer untuk eyeshadow nanti. Complexionnya sudah, mari kita kasih last check. Karena sebelum langkah ke powders, gue akan set dulu nih, gue pakai Mireya. Gue kering dulu ya. Kayak waktunya kita ngeset pakai lagi-lagi pakai pedangnya merek Ready tadi. Pakai paddle brush lagi. Ini gue akan melakukan hal yang sama untuk under eye gue. Oh ya, sebelum itu akan gue giniin dulu untuk ngabisin excess produk yang ada di under eye gue. Jadi dia akan meminimalisir creasing. Tambahin lagi ke di sininya, dan kita akan pakai powder puff. Ini powder puffnya merek Ready yang Upet Supreme. Oh, sebenarnya si puff yang dapat langsung dari bedaknya tuh udah bagus, tapi gue lebih suka pakai ini karena dia lebih cepat. Ini review singkat juga kali ya. Powder puff merek Ready ini enak banget sih dipakai, emang karena gede dan halus banget tuh. Ini gue ratainnya tuh cepet banget. Ini dia halus banget, cuman please, gue tahu penyakit orang banyak yang jarang nyuci puff makeupnya, puff bedak ya. Please tolong seenggaknya seminggu sekali dicuci ya. Diambil, diratain, baru templokin. Basically itu teknik yang gue gunakan dalam diringkas dalam 3 kata ya. Gue akan ambil ekstra di ujungnya aja, gue ratain kayak gini, dan gue akan taruh di sini. Karena gue nanti akan pakai kacamata, jadi I need to bake. If gue udah jarang baking, yang gak kayak dulu zaman kuliah, kalian lihat video-video lama gue pasti baking tiap hari. Gue jarang baking, tapi I'm gonna bake here. Benny, gue baking di daerah sini biar nanti kacamata gue gak gampang turun. I mean tetap bakal geser makeupnya, tapi gak akan turun-turun karena dia kayak ada remnya gitu. Sambil kita nunggu ini baking, gue akan bikin alis dulu. Nggak ada brush yang terlibat, cuma pencil alis Viva. Udah itu aja. Nanti kayak alisnya udah kelar, kita lanjut lagi. Bronzer lagi, ini Azarin Get Sunkissed Bronzer. Mau dibilang shade juga dia cuma ada 1 shade. Nah ini dia, kita balik pakai si brush muak yang ini lagi. Load it up, tap-tap, dan tuh gitu guys, easy peasy, dan dia bisa ngasih distribusi produk yang sangat merata ya. Ya gue suka banget sih brushnya muak nih, bagus-bagus. Gue nggak akan memungkiri kayak masih ada 1 brush lagi yang akan gue pakai. Cuman ya itu minusnya dia yang gue akuin, ini flow terbesar si muak ya. Dia tuh suka habis kan stoknya, habis tuh nggak restock. Kesel banget gue. Ini siapa tahu ya yang gue pakai di sini udah restock. Contour ini gue powdernya akan ngambil dari eyeshadow palette Go Gotel yang ini. Akan pakai asal sembarang aja, ini Just Miss ya, not good not terrible juga sih kalau kata orang ya. Langsung dipakein ke sini. Ini
masih ada kelihatan, tapi untuk nambah dikit gue sekalian bahas salah satu brush paling tua yang ada di Indonesia nih, setahu gue lokal, tapi please if I'm wrong please correct me. Ini Masami Shoko. Masami doang sekarang yang nggak pakai Shoko ya. Dulu Masami Shoko masih inget banget gue. Ini yang nomor 104. Gue akan pakai ini dari paletnya Gogo Tails. Ini akan gue pakai juga nanti untuk eyeshadownya. Cantik banget guys. Merahnya ini pigmented banget, jadi ini gue itu jujur ya struggling banget sama brushnya Masami. Oh wait, this is eating, this is not that bad. Jadi gue beli ini itu sebelum gue beli si stippling brushnya Muak. Untuk di stipple dia harsh banget, parah, harsh banget, kayak sakit pipi gue di stipple pakai si yang nomor 104 ini. Tapi ternyata buat powder produk enak. Jadi memang mungkin seharusnya pakai untuk di swipe kayak gini ya, bukan untuk di stipple. Gue cuma punya Masami itu 2, ini sama 1 blending brush buat eyeshadow yang gue udah nggak tahu gue taruh di mana, karena mohon maaf gue nggak suka banget. Itu dulu gue beli tahun 2017. I hated the shit out of that brush. Soalnya dia selain bristle-nya yang lumayan tajam, dia rontok banget. Kayak tiap kali dipakai tuh pasti ada 1-2 helai yang copot. I don't want that. Itu bikin gue ngeblend jadi makin lama, jadi gue gak pernah beli lagi. I gave this one a chance. Ternyata memang gue yang salah saja, seharusnya ini untuk powder products. Highlighter, tapi itu terakhir aja. Kita ke eyeshadow dulu. Untuk eyeshadow seperti yang gue bilang, gue akan pakai ini paletnya Gogo Tails. Ini kayaknya belum resmi masuk Indo deh. Gue beli di Just Tip gitu soalnya. Very goth grunge palette. Jadi gue akan ambil si shade abu-abu muda ini. Nah ini dia. Ini brush yang sama seperti yang kalian tadi sudah lihat. Ini I Am Addicted yang GE02 Shadow Crease. Jadi dia ada blending brush di satu sisi, satu lagi flat brush. Ini brush eyeshadow favorit gue saat ini. Jadi dia halus banget, very easy to use. Dan karena lihat dome-nya tuh lebih kecil, mari kita bandingkan sama si Aries. Dome-nya lebih kecil daripada yang Aries, jadi dia untuk detailed work, kalau misalnya mata kalian lebih kecil, eyelid space kalian lebih sempit daripada gue, ini bakal enak banget dipakai. Bahkan buat gue yang eyelid space-nya gede aja, this is very pleasant, very nice to use. I'm gonna give a little bit of darkness here too. Dan karena ini lembut banget dan detailed banget, emang iya jadi lebih kayak butuh waktu untuk nge-cover semua area eyelid gue, tapi it pays off, cantik banget hasilnya. We're gonna take this shade dikit aja, kayak bener-bener setitik aja di brush ini, tap-tap, dan kita taruh di luar sini. Karena seintens ini, gue pakai setitik aja di brush ini, tap-tap, bisa sheared out dan blended sebagus itu. This is why I fucking love this brush. Maksudnya gini, eyeshadow gue tuh murah-murah semua ya. Kayak gue pakai Gogo Tails, gue punya 2 palet. Ada Girl Cult itu yang paling mahal. Dan bahkan Girl Cult ketika gue pakai dengan brush ini untuk ngeblend dibanding dengan si Aries, itu beda. Kayak Girl Cult kalau kalian pernah pakai itu battery banget eyeshadownya, dan pakai ini jadi perfect banget. Karena dia kecil, jadi kita bisa kasih penempatan yang sangat precise. Kayak gue pengennya di sini aja nih, nggak mau gue tarik ke crease. Ya udah, di sini aja kita blend, nggak kemana-mana. Ambil sedikit lagi untuk di outer corner bawah sini. Terus gue akan pakai, karena ini day look, gue akan pakai si glitter yang ini, yang silver ini. Gue pakai di flat brushnya, karena si flat brush ini memang gue pakai untuk loading up apa namanya, shimmers, glitters, sparkles, pokoknya yang toneng-toneng kayak gini. Memang tidak akan se-vivid kalau pakai jari, tapi menurut gue ini udah bagus sih. Maksudnya gue suka ya hasilnya ya. Brush ini juga bisa gue pakai, misalnya let's say gue ambil si blush merah tadi, dan gue akan gulirkan ini di lower lash line. Putar dan kita blend. Di sini gue akan pakai eyeliner dulu, jadi tentu gue tidak akan film prosesnya. Ini eyeliner Gute, gue suka banget, murah meriah, cakep. Ini guys eyeliner agak nggak sama, tapi udahlah gue capek. Untuk wiping off si excess apa namanya bedak ini muak lagi muak. Ini sebenarnya
brush mereka M319, tapi gue lebih suka pakai ini tuh untuk pakai highlighter. Nah ini gue mau pakai Salsa punya, murah meriah cantik banget ini anjir, Milky Way highlighter shade 03. Gue akan load di sini. Sebenarnya ini lebih karena gue udah punya ini dan gue nggak suka ini buat blush, jadi gue mencari cara lain untuk memakai si brush ini. Dan ternyata gue suka pakai ini untuk highlighter karena dia bikin highlighter itu jadi lebih diffuse, jadi nggak bener-bener kayak satu strip glitter gitu. Nah gue suka pakainya kayak gini nih. Dulu kan gue pakai di sini doang nih. Nah sekarang saya lebih suka seperti ini saudara-saudari. Wala, kelihatan nggak sih glownya? Gue nggak tahu kelihatan apa nggak. Cuman ya ini untuk precise application yang kita pengen lebih intens, emang ini bukan fungsinya, bukan itu. Ini gue beli zaman masih kuliah dulu, jadi tidak usah dibahas. Nggak ada juga tokonya di sini. Ini emang bener-bener sih. Ini juga gue akan pakai untuk pakaikan di Belek Artist Lias Inner Corner. Bawa dikit naik ke sini. Gue mau setting spray dulu. Kita akan masuk ke tahap terakhir dari makeup kita, brow gel. Gue pakai Abracadabra-nya MOP. Next mascara gue pakai si Lux Crime yang lengthening, extreme lengthening ini. Gue suka banget, I'm just gonna say that. Untuk jepitannya, gue nggak tahu ini produk lokal beneran apa enggak. Gue akan google lagi, nanti gue akan tulis klarifikasinya di sini. Ini Tamiya punya si eyelash curlernya. Menurut gue ini sangat cocok dengan bentuk mata gue. Yang mata gue yang bulging dan belok ini, hasilnya bagus. Kalau ada yang nanya, kayak ini awet nggak hasil jepitannya? Jujur menurut gue sama aja ya. Yang penting itu, kalau lu mau nanya hasil jepitan awet apa enggak, yang penting maskaranya, bukan sih jepitannya. Jepitan itu yang penting adalah gimana dia bisa nge-hug seluruh lash line lo. Kayak bener-bener bentuknya persis sama kayak cekungan. Bukan cekung begini, cembungan. Dengan bentuk bola mata lo, jadinya ketika dijepit nggak akan ada yang kejepit kelopak matanya, dan dari awal sampai ujung itu semua bulunya ikut kejepit. Sebelum ini gue pakai Oriflame, itu ada yang bagian bulu mata gue yang di ujung-ujung itu suka nggak kejepit. Pakai si Tamiya ini pas di gue. Yang penting bantalan aja, bantalan juga empuk, jadi bulu mata lo nggak akan kepotong. Begitu guys, oh my god, jadi ini hasil makeupnya. Wait, gue mau pakai lipstick sebentar. I'm gonna be back. Ini dia guys hasil akhirnya. Puding yang ngalangin, mari kita singkirkan. Voila. Gue harap review yang gue kasih tadi sepanjang video itu insightful buat kalian, ngebantu kalian buat milih-milih brush mana yang patut dibeli, yang pengen kalian beli. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Makasih banget udah nonton sampai akhir, sampai seujung ini. It's great to be back on YouTube. Terserah mau subscribe apa enggak, terserah mau like apa enggak, mau komen, mau tanya-tanya silakan aja. Semoga bisa gue bales, karena jujur mohon maaf setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang itu gue nggak buka kolom komen sama sekali, jadi mohon maaf. Tapi setelah ini ya semoga bisa lebih sering balasin komen-komen kalian. Plug sedikit, kalau mau subscribe ke akun YouTube-nya Tommy aja. Gue kalau kalian suka parfum, kalau kalian senang nyium-nyium parfum dan atau mungkin nyari referensi untuk beli parfum, ke akun YouTube atau akun TikTok laki gue aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.